ketua kelas Mas Faris untuk mengawali berdoa. Sebelum memulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Doa kita silakan. Doa dimulai. Terima kasih Mas Faris dan semuanya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Jadi presensi terlebih dahulu ya. Ahmad Fatih. Oh ya, ketika Bu Dini memanggil nama kalian, silakan. Jadi bukan hadir Bu, tapi gunakan satu kata motivasi yang memotivasi diri kalian. Ya, misalnya semangat. Ya, kalimat boleh. Ya boleh. Kalimat boleh, kata juga boleh. Ya, jadi bukan hanya hadir, tapi kata atau kalimat yang memotivasi diri kalian. Siap ya? Ahmad Fardim. Semangat. Adam Chandra. Apa? Katanya apa? Adam Chandra. Sukses. Oke, keren sekali. Adi Salahma. Adi ada JJK. Itu yang tahu. Adi Salahma. Aisyah Putri. Alia Widya. Ananda Firna. Semangat yang lain nggak ada. Andika Adian. Tetaplah bernapas. Syahina. Semangat. Kalau bilang semangat ya semangat. Iya, semangat. Aulia. Kalimat ya, Pak? Iya, kalimat apa? Janganlah habiskan waktumu mengasih habis makanan sesuatu. Oke. Terima kasih Bapak katanya. Kita share. Oh, kenapa? Devina Aulia. Semangatnya kayak kurang semangat. Farel biasa semangat. Faris. Farel Zen. Semangat. Perhatian Mahardika. Padahal semangat ya. Ilham. Semangat. Nah, Ilham tuh semangat. Cantik ya. Jangan menyerah. Semangat. Muhammad Fadli. Nampal. Semangat.
Hidup kadang suka bikin, hidup penuh bercanda ya. Sisilia Pramuka. Inspirasi ya. Selamat ya tadi ya. Sultan Marino Saaska Firdi Amela Tangkap berjaya. kalimatnya Semangat nih. semangat tidak hadir tapi ya kita sebelum melanjutkan ini akan meminta kalian untuk tes speaking. Jadi ya biar kalian lebih fokus ya. Silakan dulu. Jadi nanti tes speakingnya itu outbound. Nah itu secara berpasangan. Ini ya ini. Jadi nanti kita Mas Faris gitu ya mencontohkan ya. Oke, Mas Faris. Sebentar. Jadi nanti sama kalian sama ini ya yang sebaku kayak gini. Nah ini. Nah ini ya. Atas bawah. Nanti kalau begini bilang up, yang bawah atas. Nanti kalau begini bilang down, yang paling atas ke bawah. Nah nanti semakin cepat, nah yang salah itu nanti dicetil temen punya. Ya, jadi misalnya contoh up, nah kata down, nah jadi misalnya up down, nah nah ini ya yang salah nanti dicetil ya, oke, siap ya, yang salah nanti dicetil punya. Siap, tangannya silakan bertumpuk dengan temannya. Sudah? Don. Ya ini masih latihan ya. Kalau Bu Dini bilang up berarti yang bawah ke atas. Ulang ya. Nah ini latihan ya. Konsentrasi. Ada yang salah? Nanti sebelum pembelajaran ini ingin mengingatkan kembali materi yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat kita belajar tentang apa pada pertemuan sebelumnya? Argumentasi. Materinya? Struktur teks argumentasi. Ada yang masih ingat struktur teks argumentasi?
Awalan atau berisi ya pembuka untuk menarik pembaca. Kalau bagian argumen ya berisi banyak argumen, berarti pendapat, berisi argumen atau pendapat yang sifatnya nanti didukung oleh fakta atau data ya. Kemudian yang terakhir ada simpulan, berisi rangkuman dari apa yang dikemas ya di dalam teks argumentasi. Oke. Selain struktur itu kan berbeda antara argumentasi dengan teks yang lain. Selain struktur, apa yang membedakan antara teks argumentasi dengan teks yang lain? Kaidah kebahasaan. Oke. Ada yang tahu apa saja kaidah kebahasaan teks argumentasi? Kaidah ya, bukan ciri-ciri. Di dalam teks argumen berisi keterangan, kemudian kedua kata konstruksi ya. Kemudian yang ketiga ada yang terakhir ada yang terlewat sebelum ada 4 ini tuh ada kebahasaan yang sering kalian sebut, yaitu adanya kalimat fakta dan kalimat fakta dan opini itu termasuk kaidah kebahasaan. Itu yang membedakan antara teks argumentasi dengan teks yang lain. Apakah boleh ketika teks argumentasi itu menggunakan kaidah kebahasaan teks puisi? Mengapa tidak boleh? Beda kaidah. Selain itu, cara pembacaannya beda. Ada lagi yang berpendapat karena kita belajar teks argumentasi berarti jangan malu atau jangan takut untuk berpendapat. Oke, ada lagi. Kenapa sih teks argumentasi itu tidak boleh menggunakan kaidah kebahasaan teks puisi atau teks cerpen? Nanti jadi baku banget. Nanti karena isinya juga berbeda. Kalau misalnya teks argumentasi itu kan teks yang akan diisi oleh fakta berupa penelitian ya, bersifatnya itu ilmiah ya. Kalau teks puisi itu kan biasanya juga tersebut fiksi ya, itu yang membedakan ya. Jadi ketika kita menulis teks argumentasi juga tidak boleh menggunakan teks-teks kaidah kebahasaan teks puisi, nanti masuknya ke sastra, sedangkan teks argumentasi kan bukan teks sastra ya. Itu bedanya. Oke, berarti yang sebelumnya itu ada kalimat dan nah, di antara 6 ini mana yang sudah paham? Di antara 6 kaidah kebahasaan ini? Kalimat fakta, kemudian ini kata hukum, ya, kata kerja, kata keterangan. Jadi sudah ada gambaran ya, walaupun tidak semuanya paham. Nanti kita belajar bersama ya. Oke. Nanti kita belajar ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini peserta didik mampu menganalisis. Jadi ketika ada kata menganalisis berarti membaca, kemudian ya menganalisa, menganalisis kaidah kebahasaan teks argumentasi menggunakan LKPD secara cepat. Ya nanti sistemnya itu berkelompok. Oke. Nanti kegiatannya itu berkelompok. Nah, nanti Bu Dini memberikan LKPD. Jadi setiap kelompok itu ada LKPD-nya. Nah, LKPD-nya seperti ini. Nanti di dalam babnya itu ada teks argumentasinya. Ya.
Kemudian, nah nanti setiap kelompok mendapatkan teks argumentasi bentuk cetak. Kenapa ada barcode di sini? Biar nanti kalian membacanya itu tidak bergantian. Ya, jadi nanti silakan menggunakan gawainya. Ya. Kemudian nanti Bu Dini meminta perwakilan kelompok untuk mengambil kertas ini. Jadi setiap kelompok nanti mendapatkan ya satu lembar ini untuk menuliskan kata kaidah kebahasaan teks argumentasi. Jadi misalnya di dalam kalimat dalam teks argumentasi ini ada kalimat fakta. Nah, nanti silakan ditulis di sini kalimat faktanya itu yang apa. Nanti silakan berkreasi sendiri, ya entah mau digambar bunga atau apa terserah kalian. Ya nanti setiap kelompok itu mendapatkan spidol juga. Ya, satu kelompok dua warna ya. Ya, jadi satu kelompok mendapatkan dua warna. Misalnya kelompok satu warna merah sama hitam. Ya, nanti kelompok dua terserah warna apa. Nanti tidak boleh rebutan ya. Misalnya dari kelompok satu dulu sudah memilih warna ini, berarti tidak boleh rebutan. Ya, nanti kelompok dua perwakilan mengambil spidolnya lagi. Ya. Nanti waktunya itu dalam pekerjaannya sekitar 20 menit ya. Ketika ada yang belum selesai, Brina akan menambahkan 5 menit, jadi 25 menit paling lama. Kelompoknya nanti berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya ya. Sampai sini ada pertanyaan mengenai penggunaan LKPD ini. Nah, nanti nama kelompoknya terserah kalian nama kelompoknya, tapi yang sopan ya. Kemudian nama anggotanya siapa saja ditulis, kelasnya juga. Nanti ini hanya buat pegangan kalian ya. Dibaca setiap instruksinya itu apa aja langkah-langkahnya ya. Nanti setelah kalian berkelompok nanti mempresentasikan ya. Nanti bagi kelompok yang lengkap akan ada reward, yaitu berupa snack ya. Yang lengkapnya misalnya udah ada kalimat faktanya, kalimat opininya, minimal maksimal itu ada 4 atau 5 kaidah kebahasaan. Dan itu benar, misalnya kalimat opini kan harusnya pendapat kan, tapi ada yang menulis fakta, berarti itu juga salah ya, berarti tidak dihitung. Ada pertanyaan? Siap berkelompok? Siap belajar juga? Silakan bukunya. Oh, sudah dikeluarkan ya? Sangat kondusif. Ya, silakan berkelompok sesuai kelompok pada pertemuan sebelumnya. Ya, silakan berkelompok dimulai dari sekarang. Di sini kelompok satu sini. Sini aja. Iya, itu dong. Oke. Ya, kelompok satu sini. Terus kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 dan 6. Ya, yuk silakan berkelompok satu sini. 5
Kemudian setiap kelompok silakan menentukan siapa yang akan kasih warna. Silakan dikerjakan dari sekarang waktunya 20 menit. Yang lain udah dulu ya, semuanya yang lain udah dulu. Yang lain apa yang paling mudah?
Ini
Nanti kalau yang sudah memegang Manila saja ya. Pembuang masuk. Apa?
Aneh gitu. Karena menggambarkan perilaku Sudah selesai? Ulang lagi ya. berpendapat ada. Ya yang sudah menonton langsung disalin ke atas layar saja. Tapi jauh banget kemarin sampai berapa tuh? matanya jangan terlalu Setelah Indonesia Abstrak tapi gak Ayo nanti.
Gesek dulu kawan. Ini menggoda ribu itu. Tenang nih, tenang Sudah selesai. Waktunya sudah selesai.
lupa. Kelompok yang lain boleh bertanya, boleh memberikan tanggapan ya, saran ya. Kelompok yang lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota dari kelompok 1 yang merupakan kelompok Pak Yono. Anggota kita Mas Yono Ade, Brandon Lincoln, Hajar Natika, dan kita akan membacakan dari dari Kalimantan Indonesia sebagai negara ya baca awal penumpukan alam masalah Indonesia dan masyarakat Indonesia yang Tidak ada suara selain presentasi. opini. Yang pertama seperti banjir dan tanah longsor. 2 penetapan kelas dan kepala sampah. 3 belum merawat kebiasaan yang bersih mengelola sampah secara berbeda. Kata keterangan jam berangkat waktu pada tahun 2003 keterangan pelapor yang tahunnya Masuki pertama hingga pengembangan perbandingan oleh sebab itu pertama menimbulkan kata kerja jurnal pertama adalah iya Kelompok 1. Ada yang mau bertanya atau menanggapi untuk kelompok 1? Kelompok lain? Halo? Ada yang mau bertanya? Boleh memberikan pendapat juga tidak apa-apa, saran, tambahan. Tidak ada untuk kelompok 1. Oke, bisa ditutup. sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Oh iya, yang kelompok 3, kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 3 yang bertentangan kelompok dan di kelompok itu ada Asisti, Asia, Devina, Faris, Sisi, Dufan. Nah, lanjut yang pertama kita akan membaca saksikan tentang Sampah menjadi masalah paling besar. Kalimat paksa 1 sejak awal di 2010 penumpukan sampah menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. 2 berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Indonesia pada tahun 2023 terdapat 18,3 ton sampah yang terlibat di Indonesia setiap tahunnya. lanjut untuk
ketiga, masyarakat Indonesia yang tidak disiplin terkait kebersihan lingkungan. Yang ketiga, masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau menambahkan beton dan bawaan secara liar. Ya, oke, kurang lebih seperti itu dari teman-teman. Yang mau bertanya? Teman-teman. Dari kelompok lain, kelompok 1, 2, 4, 5, 6. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 2? Barangkali ada kata verbal mental. Nah, mungkin bisa disebutkan lagi. Kalau dari pembuatan kelompok kami seperti ini teman-teman hasilnya. Ada yang mau bertanya? Kalau saya di sini itu menemukan solusi terbaik untuk menanggulangi permasalahan tumpukan sampah ini adalah penetapan peraturan dan hukum yang tegas terkait pengelolaan sampah sekaligus sanksi dan tegas dari masyarakat yang menanggulangi peraturan tersebut. Ya, kalau mau lihat hasil karyanya seperti ini. Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Saya boleh. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 6. Kelompok 6. Ya, kelompok 5. Kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil karya kami. Yang pertama kata kerja ada menjadi, dihadapi, tertimbun, dikelola, menimbulkan berdasarkan beberapa pengawasan dan berhasil. Kalimat fakta sejak awal dekade 2010 penumpukan sampah menjadi salah satu permasalahan paling besar yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kedua, pada tahun 2023 terdapat 3 juta ton sampah yang tertimbun di Indonesia. Di situ kalimat topik Mas-mas ada yang mau tanya ada? Biasanya kelompok 6 ya yang sering bertanya. Bisa bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi di sini kita bakal jelasin secerita aja. Apa kata hubung? Menjadi masalah paling besar. Nah, di sini ada kata hubung, kalimat fakta, verba mental, kata kerja, dan kalimat opini. Kamu jelasin secara Kata hubung. Kata hubung ide dan selain itu dengan sebab demikian. Kata kerja dijadikan penimbunan, pengembangan masyarakat yang mendorong sampah Yang lain memperhatikan ya, boleh anggota-anggotanya berarti ada Fadil, ada aku, ada Alia, ada Aulia, sama ada Meong, dan ada Tim. Pagi saya, Oke, ini kira-kira ada yang menanyakan nggak? Ini nggak ada? kelompok yang sudah presentasi boleh bertanya. Satu, kata dua, dia dari sini. tiga, studio. Nggak ada. Sudah 3 detik saya kasih kesempatan, namun tidak ada yang mau bertanya. Masih ada? Bisa bertanya. Tidak usah. Oke, bisa ditutup. Tidak usah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling bagus, terima kasih. Tepuk tangan untuk kurang 2 kelompok ya. Yuk kelompok 2 dan kelompok 6. Siapa dulu kelompok 1? Oke, kelompok 2. Yang belakang bisa hidup. Yang belakang perhatikan yang sedang presentasi ya. Kami dari kelompok Soleha akan mempresentasikan teks argumentasinya kita. Dari kata hubung yang kita dapat itu termasuk atau, seperti, dan sejak awal sejak lain itu pada itu. Lalu kalimat kata sejak awal ini bukan sama menjadi salah satu lembaga pengusaha yang dihadiri oleh masyarakat Indonesia. Melakukan berdasarkan fakta dan yang kedua pada format fakta dan juga penelitian dari pengembangan pada tahun 2000 segera terdapat 11,3 juta ton sampah yang tertimbun di Indonesia setiap tahunnya. Hal itu menjadikan
Terus dengan daripada mencari satu oleh solusi terbaik bersangkutan di permasalahan keuangan sampah dengan berbagai penetapan peraturan dan terkait sampah sanksi yang tegas terus selanjutnya ada Ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok 2 tidak menemukan kata keterangan. Ada lagi yang mau bertanya? Bertanya? Ada lagi? Mas Novel mau bertanya? Boleh ditutup. Dari kami Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang salah loh. Ini saya dari kelompok 6 dengan nama kelompok umur ayat 12 sampai 5 tahun. Umur ayat 12 sampai 5 tahun. Dengan apa lagi Pak? Yang mana? Dakwah dengan 10 dari salah satu saya melihat dari masyarakat Indonesia berdasarkan data dari Kementerian yang mengajukan apa yang dibawa baik dan Kelompok lain
Ada yang mau menanggapi? Bertanya atau menambahkan juga tidak apa-apa. Boleh Selanjutnya ada kata keterangan yang pertama ada sejak masih secara dan benar. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tangan untuk kelompok terakhir. Ya, kalian sudah sangat luar biasa dalam setiap kata dengan teliti ya. Baik itu tentang kaidah pembahasan teks argumentasi. Nah, sekarang silakan dikumpulkan LKPD-nya, spidolnya, atas nilainya yang tadi pembahasan tadi. Yang belum silakan dikumpulkan. Kemudian kembali ke tempat duduk masing-masing. Yang belum kita menganalisis teks ini ya. Ada kalimat fakta dan kalimat opini ya. Menurut kalian kalimat faktanya tadi yang mana saja? Berdasarkan data itu kalimat fakta. Kalau kalimat opini, sampah yang tidak dikelola secara baik itu juga opini. Kemudian bukan tanpa alasan, nah itu juga opini ya. Di situ banyak opini, namun diperkuat oleh suatu data. Kemudian ada kata penghubung. Nah, silakan buka LKS-nya terkait kaidah pembahasan teks argumentasi.
Nah, kata pembuka atau konjungsi itu kan banyak ya, banyak sekali ada kata konjungsi sebab akibat, biasanya itu sebab akibatnya, karena, ya itu salah satu contoh dari kata konjungsi sebab akibat. Kemudian ada kata konjungsi urutan waktu, contohnya setelah itu, kemudian selanjutnya. Terus apa lagi? Yang urutan waktu sejak saat itu, ketika itu, kemudian lalu, kemudian akhirnya. Nah, itu urutan waktu. Tetapi tadi ada yang masih bingung tentang kata keterangan, ya, karena di sini itu kata keterangan ini ya, kata keterangan yang bagian satu atau adverbial frekuentatif. Nah, itu maksudnya di sini itu frekuensi. Karena itu jarang, kadang, selalu, kadang-kadang, tidak pernah, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian bisa membedakan ya. Kata keterangan banyak, tetapi di dalam tes argumentasi ini lebih ke kata keterangan frekuentatif. Ya. Kemudian ada kata verbal mental. Ya. Sudah ada kata verbal mental. Kemudian ada kata kerja juga. Kata kerjanya ini lebih ke merupakan seperti itu. Kemudian ada adalah. Di dalam tes yang tadi, di sini itu ada kata keterangannya itu berupa, kata kerjanya berupa adalah, ya, ada ya. Nah, untuk kaidah pembahasan masih ada yang masih bingung? Kalau tidak ya bisa ya. Namun ada penggolongan tertentu di dalam tes argumentasi terkait kaidah pembahasan. Oke. Untuk selanjutnya, ini akan meminta kalian merefleksi apakah kemampuan atau pengetahuan kalian sudah paham mengenai kaidah pembahasan. Silakan scan. Ya, bisa menggunakan gawai kalian masing-masing. Silakan di scan. Terus kemudian diisi, ada beberapa soal. Silakan diisi. Ini berupa kuisis. Silakan dijawab secara mandiri, tidak boleh bertanya ke teman atau mencontek. Kalau sudah bisa membukanya, langsung start game aja.
Sudah ya? Oke. Ada yang betul semua? Tidak apa-apa ya, itu berarti menunjukkan kemampuan kalian. Nanti bisa dimainkan lagi, tidak apa-apa setelah pembelajaran selesai. Oke, kita refleksi bersama. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru ya? Senang ya, ada gambar-gambarannya, ada ice breakingnya, ada kuisnya juga, gamenya juga. Ada kesulitan nggak? Tidak ada, yakin? Jawab aja, tapi bisa ada di atas, bisa diatasi ya dengan tanya jawab, berkelompok, berdiskusi. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian belajar tentang teks berita. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian terkait teks argumentasi, silakan membaca buku-buku yang sudah tersedia atau mencari sumber alternatif lain, ya, bisa melalui internet, website atau artikel jurnal terkait teks argumentasi. Oke. Sebelum berita berarti kalian menulis teks argumentasi terlebih dahulu untuk pertemuan selanjutnya, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Terima kasih karena kalian sudah belajar dengan baik, sudah berkelompok dengan sangat kompak, dengan sangat baik. Bu Dini mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.